Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Bagerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Sebelum kita mulai, saya mau iklan dulu nih. Barangkali ada yang belum tahu. Ada Bagerangan dan Evologit bekerjasama menghadirkan kaos dengan desain dan bahan yang terbaik untuk kalian. Cocok untuk koleksi atau barangkali mau buat kembaran nanti kalau suatu saat mungkin diadakan kumpul sobat Ada Bagerangan. Gimana? Harganya itu 125.000. Nah, bagi yang minat bisa WA langsung ke nomor yang disediakan di bawah ini ya. Oke, udah iklannya gitu aja. Kita langsung menuju ke episode kali ini. Episode kali ini kita dalam segmen Bukan Pendakian Biasa, di mana saya akan membacakan sebuah cerita pendakian yang mungkin tidak umum atau bisa dibilang janggal dan aneh, yang pasti berbeda dari pendakian pada umumnya. Nah, malam ini ada kiriman cerita dari Noceh Beramat tentang pengalaman kakeknya masuk ke alam gaib ketika mendaki sebuah gunung yang ada di Jawa Barat. Bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja, teman-teman Ada Bagerangan, ceritanya mulai dari sini. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh kakek saya sendiri ketika tersesat di dimensi lain di sebuah gunung di daerah Jawa Barat. Saya akan menggunakan sudut pandang kakek untuk menceritakannya. Perlahan, ku ayunkan langkahku menelusuri jalan berbatu, melewati perkebunan, persawahan, dan sesekali ku temui perkampungan yang rumahnya masih jarang dan jaraknya pun berjauhan. Maklum saja, kala itu masih tahun 90-an. Pembangunan belum berkembang di daerah pedalaman. Meskipun masih sepi, tapi aku merasakan ketenangan dan kedamaian. Oh iya, namaku Awing. Aku tinggal di daerah Bogor. Kala itu umurku 50 tahun. Aku mempunyai 5 orang anak dan semuanya sudah menikah. Mereka tinggal tidak jauh dari rumahku, kecuali anak pertamaku yang tinggal agak jauh mengikuti suaminya. Itulah tujuan dari perjalananku yang dari semalam telah kurencanakan. Selain ada keperluan, ada segumpal rindu yang aku bawa kepada cucu-cucuku di sana. Rumahnya tidak begitu jauh, hanya saja terhalang oleh bukit yang penuh dengan rimbunya pohon karet, tapi orang-orang di sini biasa menyebutnya gunung. Entah apa sejarahnya hingga dinamakan gunung tersebut, aku pun tidak tahu. Hanya saja, menurut kisah yang aku dengar dari orang tua terdahulu, di gunung itu ada situs bersejarah, peninggalan dari salah satu kerajaan di Jawa Barat, berupa batu yang menjadi petilasan. Matahari mulai meninggi, mengusir kristal embun di dedaunan. Sementara celoteh burung-burung yang saling bersautan di dahan pepohonan, suaranya begitu nyaring. Namun aku tidak tahu, apakah dia sedang bernyanyi, ngobrol, atau sedang mengomel. Yang pasti, aku terhibur oleh suara itu. Perkebunan warga yang terbentang, sawah-sawah yang terhampar indah, dan jernihnya air di sepanjang sungai adalah pemandangan yang luar biasa indahnya dan membuatku berdecak kagum atas ciptaannya. Aku terus berjalan melintasi perkampungan dan terkadang aku lihat senyum ramah warga ketika aku melewatinya. "Punten," sapaku santun kepada mereka. "Mangga," sahutnya dengan senyuman ramahnya. Ya, seperti itulah kebiasaan kami orang-orang kampung yang selalu bertegur sapa dengan ramah meskipun tidak saling kenal. Perlahan langkahku menjauh, meninggalkan desa terakhir di kaki bukit atau yang biasa disebut gunung. Dan ketika kulihat arloji di tangan kiriku sudah menunjukkan pukul 7:30 pagi. Itu berarti perjalananku sudah memakan waktu 1 jam dari rumah. Singkat cerita, aku mulai masuk ke sebuah hutan, menapaki jalan berbatu yang terkadang ku temui genangan air di jalanan, sisa hujan semalam. Di kanan kiri berdiri kokoh pohon-pohon karet yang rindang dan berjajar. Sesekali ku jumpai orang-orang yang kebetulan sama-sama melintas di gunung tersebut. Perjalanan di gunung ini tidak memakan waktu yang lama karena jaraknya yang tidak begitu jauh, mungkin sekitar 1 jam saja. Singkat cerita,
Aku pun telah sampai pada sebuah perkampungan di balik gunung. Aku terus berjalan menyusuri jalan setapak melintasi perkebunan milik warga setempat, yang terkadang kulihat ada beberapa orang yang sibuk menggarap lahannya. Selang beberapa saat kemudian, kira-kira pukul 10 kurang, aku telah tiba di rumah anakku, yang kemudian disambut oleh keceriaan cucu-cucuku yang kala itu masih kecil-kecil. Di situ kami bercerita panjang lebar dengan sesekali diselingi candaan cucu. Lega rasanya setelah ketemu dengan mereka dan menumpahkan segala kerinduan ini. Sampai tidak terasa, sudah tiba waktunya asyar dan aku harus bergegas pulang. Dengan senyuman, perlahan ku tinggalkan rumah itu untuk kembali pulang. Sesekali kulihat mereka menatap tubuh ini yang perlahan semakin menjauh. Perjalananku kali ini, aku agak mempercepat langkahku karena takut keburu masuk waktu maghrib. Singkat cerita, akhirnya aku tiba di kaki gunung. Aku mulai menyusuri jalan berbatu yang menanjak. Namun tiba-tiba, langit mendung. Waduh, mendung. Semoga saja gak turun hujan dulu. Gumamku dalam hati yang berharap hujan tidak turun ketika aku masih berada di gunung. Namun apa daya, takdir berkata lain. Seketika hujan pun turun. Aku pun mulai panik dan berlari mencari tempat untuk berteduh. Lalu kulihat ada sebuah gubuk kecil yang jaraknya kurang lebih 10 meteran dari jalan. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari ke gubuk itu untuk berteduh. Alhamdulillah, untungnya ada gubuk, jadi bisa neduh dulu di sini, ucapku dalam hati. Bajuku tidak terlalu basah, namun dingin mulai merasuk, hingga ku ambil sesuatu dari dalam kantong celana depanku. Ya, rokok. Itulah alternatif terbaik saat aku merasa dingin dan jenuh. Perlahan ku bakar rokok kretek berplat merah itu dan menghisapnya. Tidak terasa, waktu begitu cepat bergulir. Kulihat jam di tanganku sudah pukul 5 sore. Waduh, gimana ini? Udah makin sore aja, tapi hujannya masih deras. Gerutuku kesal. Sementara hujan masih setia mengguyur hijaunya dedaunan yang rimbun, hingga gelap datang membungkus hari. Beberapa puntung rokok sudah tergeletak di bawahku, sisa bakaranku demi menahan dingin. Tidak lama, samar-samar aku dengar suara lantunan azan maghrib dari masjid yang berada di kaki bukit, yang membuatku semakin kalut dan kebingungan. Udah azan maghrib, tapi hujannya masih deras. Gimana bisa pulang? Maksain jalan juga percuma. Yang ada, aku bisa sakit karena kehujanan. Apalagi kondisi badan sedang kurang fit. Gumamku dalam hati yang kesal dengan suasana seperti ini. Singkat cerita, kurang lebih jam 7 malam, hujan mulai reda. Hanya gerimis kecil yang tidak seberapa. Aku mulai bangun dari dudukku di gubuk kecil itu dan mulai bergegas berjalan kembali meski dingin membalut tubuhku. Suasana di sekitar sangat hening, gelap, tidak ada sumber cahaya sama sekali. Korek api kayuku tidak berguna di situasi seperti ini karena gerimis yang masih setia dengan derainya. Aku berjalan perlahan karena sepanjang jalan ini hanya ada hamparan bebatuan. Entah sudah berapa lama aku berjalan, aku tidak bisa melihat jarum jam di tanganku. Karena tidak mungkin juga aku menyalakan korek kayu di bawah gerimis. Aku terus berjalan sambil menahan dingin, sambil sesekali kucium beberapa aroma yang membuatku bergidik ngeri. Dari bau melati, bau anyir, bau busuk, bahkan sempat juga kucium bau obat-obatan seperti di rumah sakit. Bulu kuduku mulai meremang. Hati kecilku tidak bisa acuh dengan aroma sialan itu. Ku percepat langkahku dengan detak jantung yang berdebar-debar, dan terkadang tersandung dan menginjak kubangan air. Aduh, sialan, apes banget ini mah, gerutuku kesal. Dari semak-semak di samping jalan terdengar suara seperti sesuatu yang bergerak. Suara apa itu? Jangan-jangan macan? Tanyaku dalam hati tentang suara misterius yang terus mengikutiku. Aku berdoa dan membaca ayat-ayat yang aku hafal hingga suara itu pun menghilang. Entahlah suara apa itu dan aku masih terus fokus ke jalan. Namun, selang beberapa menit terdengar suara lonceng. Tepatnya lonceng dari sebuah kereta kencana. Astagfirullah, apalagi ini? Ya Allah, tolong aku.
Selamatkan aku dari perjalanan ini. Doaku yang merasakan ketakutan yang teramat sangat. Sementara suara itu perlahan semakin mendekat. Lalu aku pun dengan cepat berlari ke pinggir jalan untuk bersembunyi, tepatnya di semak-semak yang tingginya sebatas dada orang dewasa. Aku bersembunyi sambil mengintip dari celah semak-semak. Dan ketika suara itu semakin mendekat, aku pun terkejut, heran seolah tidak percaya. Ternyata benar dugaanku. Hah? Kereta kencana? Gumamku dalam hati. Kereta kencana itu berjalan melewati tempat persembunyianku. Tampak seekor kuda hitam yang gagah dengan kusir yang menggunakan pakaian yang entah dari zaman apa, seperti di film-film kolosal. Mataku seakan tidak berkedip, terpaku menyaksikan hal yang seumur hidup baru aku alami. Perlahan, kereta itu pun semakin menjauh. Setelah itu, aku pun keluar dari persembunyianku untuk melanjutkan perjalanan. Di sepanjang jalan, sering kulihat sekelebatan sosok putih yang melesat cepat. Aku mempercepat langkah sambil terus berdoa. Tapi, langkahku terhenti ketika di kiri jalan, kulihat sosok yang terbungkus kain putih yang kusam. Wajahnya hitam dan aromanya busuk dan sangat menyengat. Pocong. Entahlah, aku sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Rasanya aku ingin pingsan saat ini dan terbangun esok pagi. Hanya saja, aku tidak punya pilihan lain. Mau tidak mau, aku harus melewati sosok itu. Dengan hati yang berdebar-debar, perlahan kulangkahkan kaki lagi mendekati sosok itu. Penciumanku terganggu oleh bau busuk itu, membuatku mual dan rasanya ingin muntah. Semakin dekat, dan posisiku kini hanya berjarak kurang lebih 2 meter saja. Dan dengan cepat kulangkahkan lagi kaki melintasi sosok berbau busuk itu. Dan alhamdulillah, aku berhasil melewati sosok tadi. Setengah berlari dan masih sambil berdoa, aku berharap bisa cepat keluar dari hutan ini. Tapi, lagi-lagi, aku melihat sosok gaib. Kali ini sosoknya tinggi hitam yang berada tepat di bawah pohon karet yang jaraknya tidak kurang dari 5 meter saja dari jalan. Penampakannya kurang begitu jelas, namun yang kulihat sepertinya dia bertanduk. Sosok itu berdiri membelakangi jalan, hingga aku pun bisa leluasa untuk kabur. Tapi, baru saja aku mau berlari, aku melihat sosok seperti anak kecil yang berlari melintasi jalan sambil tertawa dan kemudian menghilang di balik semak-semak. Aku yang terperanjat menjadi semakin kalut dengan keadaan. Namun aku terus berusaha berlari meski kadang aku jatuh tersandung bebatuan jalan. Jauh sudah aku berlari, namun perlahan langkahku mulai melambat. Nafas pun terengah-engah, rasanya lelah sekali. Aku hentikan langkahku untuk mengatur nafas. Namun ketika aku melihat di sekitar, aku merasakan hal yang aneh dan benar-benar aneh. Senyap sekali. Tidak ada suara apapun di sini. Bahkan suara binatang malam pun tidak terdengar suaranya. Dan yang lebih anehnya lagi, kulihat dedaunan, pohon, rumput, tanah dan semuanya itu kering, tidak basah, sisa dari hujan tadi. Aku seperti berada di ruang hampa. Tidak kurasakan angin berhembus sama sekali. Di mana ini? Tanyaku dalam hati yang kebingungan karena semuanya berubah 180 derajat. Di sini terang, semua terlihat jelas dan tidak gelap seperti tadi. Aku pun bisa melihat jamku dengan jelas. Hah? Baru jam 7. Perasaan waktu pergi dari gubuk tadi kan jam 7. Tanyaku lagi dalam hati. Di saat aku kebingungan dengan hal ini, sayup-sayup ku dengar alunan musik tradisional yang biasa disebut gamelan. Dan aku pun bergegas mencari sumber suara tersebut. Ada suara musik, berarti sudah dekat nih sama perkampungan warga, ucapku dalam hati. Semakin ku berjalan, semakin mendekat dan semakin ku dengar suara itu. Musik gamelan yang terdengar lirih. Dari jauh, aku melihat sebuah perkampungan warga. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga ke perkampungan, ucapku dalam hati. Karena akhirnya bisa keluar dari hutan menyeramkan itu. Perlahan aku berjalan mendekati perkampungan itu. Namun, ada sesuatu yang aneh di sini. Di perkampungan ini,
Semua warganya memakai baju khas zaman dulu. Mereka berwajah pucat dan tatapannya kosong. Dengan keheranan, aku menelusuri jalan setapak dan melintasi rumah yang semuanya terbuat dari anyaman bambu. Sungguh, aku berasa seperti berada di film kolosal. Aku terus berjalan mendekati sumber suara yang kudengar, hingga aku sampai di suatu tempat yang agak luas seperti lapangan. Di sana, ada banyak warga yang duduk menghadap ke sebuah panggung yang terbuat dari kayu. Sebuah pertunjukan yang entah apa namanya. Nampak beberapa orang sedang memainkan musik gamelan di panggung itu. Anehnya, semua warga yang menonton hanya duduk dengan tatapan kosong tanpa ekspresi. Entahlah, aku tidak tahu sedang berada di mana. Kulanjutkan langkah meninggalkan pertunjukan itu untuk mencari petunjuk arah pulang. Hingga di perjalananku, aku tersungkur tersandung batu. Dengan refleks aku mengucap astagfirullah. Namun tiba-tiba, seketika itu terjadi hal aneh seaneh-anehnya. Langit yang tadinya terang sekarang menjadi gelap dan rumah-rumah penduduk pun menghilang. Begitupun orang-orang yang di sini semuanya menghilang. Yang terlihat di sekitar hanya pohon-pohon besar dan semak-semak yang tinggi. Apa-apaan ini? Kenapa begini? Kemana orang-orang tadi? Kemana perkampungan tadi? Dan sekarang aku di mana? Ucapku yang kalut akan hal yang baru saja terjadi. Dan tiba-tiba, ku dengar seorang perempuan tertawa keras. Ketika aku meliriknya, aku langsung terkejut. Sosok perempuan berbaju putih sedang duduk di dahan sambil mengayun-ayunkan kakinya. Tanpa pikir panjang, aku lari sekencang-kencangnya menerobos semak-semak yang basah itu. Kadang aku terjatuh karena tersandung akar pepohonan. Dengan nafas yang terengah-engah, debar jantung yang tidak beraturan, aku berlari dan terus berlari sampai kaki ini tidak mampu lagi melangkah. Dan seketika, aku pun terjatuh tidak berdaya. Aku tidak sadarkan diri. Mentari pagi perlahan mulai meninggi. Rasa hangatnya membangunkanku yang masih tergeletak di rerumputan. Kulihat di sekitar hanyalah hamparan kebun yang luas. Dan ketika kulihat jam di tanganku menunjukkan jam 7 pagi. Aku pun segera bangun dan mulai berjalan meski tubuh ini merasakan lelah yang luar biasa. Menyusuri perkebunan hingga akhirnya sampai di persawahan. Nampak di sana ada lelaki parubaya sedang mencangkul dekat pematang. Kuhampiri dia dan bertanya. "Punten pak, numpang tanya?" Tanyaku. "Iya pak, tanya apa ya?" Jawabnya sambil keheranan melihatku. "Kalau mau ke jalan raya, arahnya kemana ya?" Tanyaku lagi. "Jalan raya? Itu mah masih jauh pak, arahnya ke sana." Jawabnya sambil menunjuk ke arah yang dimaksud. "Bapak ikuti jalan ini terus. Nanti ada pertigaan, ambil arah kiri. Terus ikuti jalan itu. Tidak jauh dari situ ada jembatan. Dari jembatan lurus saja. Nanti bapak ketemu sama kampung. Nanti di sana tinggal tanya lagi sama orang yang di sana pak. Soalnya kejauhan kalau saya bilangin sekarang." Ucapnya menjelaskan jalan yang harus aku lewati. "Oh iya pak, terima kasih ya," ucapku. "Iya, sama-sama pak," sahutnya. "Emang bapak dari mana?" tanyanya kepadaku. "Saya dari desa apa? Habis dari rumah anak," jawabku yang kemudian membuat dia mengerutkan dahi. "Di daerah mana itu pak? Baru dengar saya," tanyanya bingung. "Masa nggak tahu pak? Itu desanya di balik gunung yang di sana," jawabku sambil menunjuk ke arah gunung yang aku lewati. Namun sepertinya dia memang tidak tahu desa tersebut. Yang akhirnya aku pun pamit untuk pergi. "Ya sudah pak, saya pamit dulu ya. Terima kasih," ucapku. "Iya pak, sama-sama," jawabnya. Aku mulai melangkah menyusuri pematang sawah, seperti yang ditunjukkan oleh orang tadi. Singkat cerita, aku pun tiba di sebuah perkampungan. Aku berjalan dan akhirnya sampai di sekolah SD. Di situ kulihat ada sebuah warung kecil yang menjual gorengan dan nasi uduk. Aku menghampirinya karena memang sedari tadi aku lemas sekali dan lapar pula. Aku rogoh saku dan alhamdulillah masih ada uang untuk sarapan. "Punten bu, nasi uduknya 1," ucapku kepada ibu pemilik warung. "Iya pak," jawabnya
sambil mempersilahkan aku duduk di bangku panjang yang terbuat dari papan. Tidak berapa lama, pesanan pun sudah siap. "Ini Pak, nasi uduknya," ucapnya sambil memberikan nasi uduk itu. "Iya Bu, terima kasih," jawabku. Dengan lahapnya aku makan nasi uduk yang aku pesan. Setelah habis, aku minum teh hangat dan menghisap rokok plat merah yang masih tersisa 2 batang di kantongku. Tidak lama, aku mendengar suara bel sekolah yang berbunyi. Aku melihat anak-anak yang bergegas masuk sekolah. Namun, ada sesuatu yang membuat aku mengerutkan dahi. Saat kulihat plang di depan sekolah itu dengan tulisan SDN CM, Desa CM, Kecamatan D, Bogor. Aku yang keheranan langsung bertanya pada ibu pemilik warung. "Bu, punten, apa ini Desa CM?" tanyaku heran. "Iya Pak," jawabnya singkat dan membuat aku tercengang. Sekedar informasi, Desa CM itu jaraknya jauh dari desa tempat tinggalku. Harus naik angkot 3 kali dengan estimasi perjalanan selama 4 jam. Setelah bertanya-tanya kepada pemilik warung tentang jalan, akhirnya aku pun pergi. Singkat cerita, aku sampai ke rumah jam 12 lewat. Di sana keluargaku menyambutku dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuatku malah jadi bingung. Karena menurut mereka, aku sudah 3 hari tidak pulang. Aku pun menceritakan semua kejadian yang aku alami dan membuat mereka terkejut. Setelah peristiwa itu, aku pun jatuh sakit beberapa hari. Sungguh peristiwa yang tidak akan pernah terlupakan. Peristiwa yang mencekam, tersesat di gunung tersebut. Gunung yang ada di daerah Bogor. Itulah cerita dari kakek Awing yang sempat 3 hari hilang di sebuah gunung. Tapi alhamdulillah bisa pulang ya. Yang punya pengalaman mistis ketika mendaki gunung bisa juga dikirimkan ke email kami adapagerangan20@gmail.com agar bisa dibacakan juga di sini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang terus menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Dengan menyimak saja kalian sudah membantu channel ini berkembang, apalagi dengan mensubscribe-nya. Jadi jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat bermalam minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.